Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 4 yang hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan supaya kita tetap bisa belajar bersama meskipun belajar dari rumah karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa juga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan menerapkan 3M. Yang pertama apa 3M? Memakai masker. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua Memakai masker. ya, yang ketiga Menjaga jarak. Ya, betul sekali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Yuk, Zifara silahkan dipimpin berdoa. berdoa Nah, tadi pagi Bu Iva sudah mengirimkan link presensi. Apakah kalian semuanya sudah mengisinya? Apakah sudah? Sambung. Iya, bagus sekali. Jangan lupa yang belum mengisinya segera diisi. Jangan lupa diklik link presensinya, sudah Bu Iva kirimkan di WA Group, kemudian kalian mengisinya. Dan seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya di dalam jiwa kita tumbuh cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya siap? Kalian semuanya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Hebat sekali. Yuk, sebelumnya kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Siap? Siap. Yuk, dihitung bersama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pelestarian sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran ketiga. Pembelajaran pada hari ini nantinya kalian akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber energi alternatif, lalu usaha pelestarian sumber daya alam di Indonesia, dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang ada di sekitar kalian. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya kalian diharapkan mampu menganalisis pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyimpulkan pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan usaha pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, apa saja materi yang sudah dipelajari? Coba siapa yang masih ingat? Iya, coba sebutkan. Ya, apa saja? Coba sebutkan.
menjaga kelestarian alam, energi penggunaan energi. Iya, hebat sekali pada pertemuan. Coba ini gambar apa ini? Pertambangan minyak bumi, dan yang ini gambar batu bara. Nah, coba kalian bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari-hari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Coba kalian bayangkan. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Mengapa minyak bumi dan batu bara itu terbatas? Siapa yang bisa menjawab? Karena bisa habis. Iya, karena habis. Itu kan sehari-hari. Iya, karena digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Padahal energi minyak bumi dan batu bara ini berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Nah, apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak bisa diadakan kembali. Demikian juga dengan barang berasal dari tumbuhan. Lalu, bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara ini habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Jika minyak bumi dan batu bara habis, apakah aktivitas manusia akan terhenti? Terhenti, karena kita sering bergantung dengan minyak bumi dan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana supaya aktivitas manusia tetap berlangsung seperti sedia kala? Hidup kita. Nah, coba kita amati gambar berikut. Yang pertama ini gambar apa? Matahari. Matahari, sebelahnya gambar matahari. Iya, angin. Lalu bawahnya ini gambar apa? Iya, gambar bunga. Hari, kemudian angin, lalu air itu termasuk sumber energi alternatif. Nah, termasuk sumber energi alternatif. Coba dicatat di buku tulis kalian, energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah. Sudah selesai mencatatnya? Nah, sekarang kita amati video berikut. Jangan lupa informasi yang kalian peroleh dicatat. Hai teman, kali ini kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Bioetanol merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar bensin.
Bioetanol umumnya terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula tinggi. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Setelah kalian mengamati sebuah video terkait sumber energi alternatif, informasi apa saja yang kalian peroleh dari video tadi? Ayo coba, siapa yang bisa? Panas bumi, dan manfaat pemanfaatan air Iya, hebat sekali. Tadi di dalam video itu ada berbagai contoh dari sumber energi alternatif. Di antaranya ada matahari dan manfaat matahari bagi kehidupan, ada angin, lalu air, yang dimana air itu digerakkan oleh generator kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, juga ada gelombang air laut, ada bahan bakar bio, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bermain game. Apakah kalian semuanya sudah siap? siap. Iya, bagus. Yuk diisi, namanya mau siapa? Mau siapa? Oke, namanya Aska Mandala misalnya. Lanjut. Kita mulai gamenya. Nah, di sini ada berbagai gambar. Yuk kita kelompokkan mana yang termasuk sumber energi alternatif dan termasuk energi alternatif. Itu gambar apa ini? Batu bara. Iya, ini termasuk sumber energi alternatif atau bukan termasuk sumber energi alternatif? Bukan masuk energi alternatif. Iya, hebat ya, bukan termasuk energi alternatif. Kita letakkan di sini. Lalu gambar yang kedua yaitu gambar matahari, masuknya mana? Alternatif. Iya, hebat. Lalu gambar ketiga, gambar gelombang laut. Ini masuknya kemana? Masuk energi alternatif. Ya, hebat. Lalu ini gambar gas LPG, masuknya kemana? Bukan termasuk energi alternatif. Iya, hebat. Lalu ini coba kita cek jawabannya apakah benar. Apakah jawabannya benar? Ya, hebat semuanya ya. Yuk tepuk tangan semuanya karena kalian semua sudah menjawabnya dengan benar. Yuk. Sudah bermain game pengelompokan terkait sumber energi alternatif dan bukan termasuk sumber energi alternatif. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi dengan teman kalian, membuat peta pikiran. Apa saja sumber energi alternatif? Matahari merupakan sumber. Kalian diisi, misalnya ini Bu Iva, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Nah, nanti kalian bisa mengisi di kotak-kotak yang kosong ini. Air, gelombang laut, dan yang lainnya. Semuanya siap? Siap. Ya, nanti dipresentasikan ya. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang bahan bakar bio. Nah, supaya lebih memahaminya,
Kita baca teks berikut. Siapa yang berani membacakan? Saya. Dia dan keluarganya tidak perlu lagi beli tabung gas LPG oleh karena energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Selanjutnya, terima kasih Niswa sudah membacakan temannya. Yuk, yang kedua, siapa yang berani membacakan? Saya. Ya, coba Vina dibacakan. Biogas tersebut sebagai pengganti LPG untuk memasak juga cukup lumayan karena uang belanja membeli gas LPG dapat. Teks, coba kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Ayo dibacakan. Soal yang pertama, siapa yang ingin membacakan? Apa Ya, soal yang pertama, apakah yang dimaksud nasi dari kotoran sapi? Iya, hebat sekali ya. Jadi, nah selanjutnya nomor kedua, mengapa kompor biogas kotoran sapi itu ramah lingkungan? Siapa yang bisa menjawab dari teks tadi yang sudah dibaca? Iya, benar sekali. Kompor biogas kotoran sapi ini disebut ramah lingkungan karena kompor biogas sapi ini tidak menghasilkan asap sehingga tidak membuat polusi bagi insan kita. Jadi aman ya. Selanjutnya, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Lebih hemat karena harga gas LPG ini lebih mahal dibandingkan dengan biogas kotoran sapi karena biogas kotoran sapi ini bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma dengan memprosesnya seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam video itu ya. Nah, jadi penggunaan energi alternatif itu merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Itu nanti kalian bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Narasumbernya bisa ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah kalian. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Nanti kalian tulis nama narasumbernya, misalnya Bapak. Nah, jawabannya Bapak itu nanti kalian ditulis di sini. Kalian bertanya kepada Ibu. Nanti kalian kemudian kalian nanti bisa menyimpulkannya. Kemudian kalian ditulis di kolom kesimpulan. Betapa pentingnya melestarikan atau melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan alam. Nah, setelah kalian mengetahuinya, kalian akan tumbuh kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh mengajak orang-orang di sekitar kita. Nah, media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut yaitu berupa poster. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Apa saja manfaatnya setelah kalian mempelajari materi tadi? Kita dapat menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya pada pembelajaran kali ini yaitu energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis dan selalu tersedia secara melimpah di sekitar kita. Lalu sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, nanti setelah Zoom kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti linknya Ibu ini melalui WA Group. Nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan terburu-buru. Baiklah Ibu, pembelajaran kali ini sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa.
Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran keempat. Nah, tetap semangat, jangan lupa belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.